Sementara itu, saudara, kasus oknum TNI AL tembak agen mobil hingga meninggal karena ingin menguasai mobil disidangkan agenda pemeriksaan saksi-saksi di Pengadilan Negeri Loksmawe. Dalam sidang kedua, dua saksi prajurit TNI AL berubah status menjadi tersangka atau terdakwa. Sidang kedua kasus pembunuhan agen mobil oleh TNI AL kembali digelar Pengadilan Militer Banda Aceh di Pengadilan Negeri Loksmawe pada Rabu pagi hingga sore. Sidang kedua dengan agenda pemeriksaan 11 orang saksi oleh Majelis Hakim dan Hakim Anggota turut dihadirkan terdakwa Dede Irawan berpangkat Kalasi 2 dengan 2 orang penasehat hukum. Dalam sidang kedua, dua saksi berubah status menjadi tersangka atau terdakwa. Keduanya didakwakan pasal 181 tentang menghilangkan atau menyembunyikan mayat korban. Dalam sidang kedua agenda pemeriksaan saksi-saksi, anggota Majelis Hakim meragukan senjata yang digunakan untuk menembak telah hilang. Namun terdakwa utama pembunuh agen mobil mengaku telah membuang senjata. Pada sidang perdana Selasa kemarin, Kalasi 2 Dede Irawan didakwakan pasal primer, pasal tentang pembunuhan berencana dengan ancaman pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau waktu tertentu paling lama 20 tahun. AY dan saudara NA itu dalam pemeriksaan ini sudah jadi terdakwa karena di berkas mereka sudah jadi terdakwa. Itu dakwaan pasal yang sama atau berbeda? Berbeda. Untuk yang ini dia pasalnya 181 KUHP ya. Itu menyembunyikan kematian seseorang. Untuk DI kan tadi sudah saya sampaikan ya, perkara dia itu pasalnya ada 340 ya kan, ada pencurian, ada penggunaan senjata api dan menghilangkan mayat. Ya, pasalnya berlapis. Tiga pasal berat. Ya, pasalnya berlapis. Kalau pembunuhan berencana itu 340, ya kan? Untuk pencurian nanti 365, nanti untuk penggunaan senjata api, undang-undang darurat itu, kemudian untuk penghilangan kematian seseorang 181. Dan satu lagi lahirnya tersangka baru atau lahirnya terdakwa baru, yaitu ada 2 orang, yaitu adanya saksi pertama yang awal pada saat dari terdakwa pertama itu ada saksi nomor 2, yaitu jadi berjumlah 2 orang. Dan di sini kita temui bahwasannya ada kejanggalan, yaitu hakim anggota tadi sempat bertanya senjata ini apakah sudah dibuang atau memang masih ada. Dan ini akan kita tekankan dan kita harapkan ini senjata ini akan ditemukan seperti itu. Kita harapkan dalam pemeriksaan terdakwa besok ini akan ditemukan titik terang atas status senjata tersebut, apakah masih ada atau selama ini masih disembunyikan. Sementara kuasa hukum merasa janggal soal keberadaan senjata yang digunakan terdakwa yang menembak agen mobil hingga meninggal dan membawa kabur mobil. Pihaknya akan terus mengawal jalannya sidang sampai pelaku dihukum seberat-beratnya. Zikri Maulana, Kompas TV, Loksmawe.